Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk anak-anak sekalian, dan selamat pagi juga mungkin buat orang tua serta rekan-rekan guru yang pagi hari ini mengikuti devosi bersama-sama. Hari ini adalah hari yang sedikit berbeda dari biasanya, karena hari ini adalah kali terakhir kita akan melaksanakan devosi bersama di tahun ajaran ini. Makin sungguh bersuka cita, boleh bersama-sama dengan kalian sepanjang satu tahun ajaran ini, terutama di beberapa bulan terakhir ini secara intens memimpin devosi tiap hari Rabu pagi. Dan semoga tayangan devosi yang terus kita ikuti selama beberapa bulan terakhir ini terus menguatkan kita dan menolong kita untuk kita semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan saat ini sebelum kita lebih lanjut, seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, dan biarlah lagu ini boleh menjadi sukacita buat kita semua ketika kita mengingat karya penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus, dan kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Dialah
yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kita. Anak-anak yang paling kasih, mari kita berdoa sebelum kita memulaikan dan melanjutkan devosi ini di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, di pagi ini boleh bertemu kembali lewat tayangan YouTube untuk Morning Devotion. Kami sungguh berterima kasih untuk pimpinan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 tahun ajaran ini kami sungguh bersuka cita karena Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, orang tua kami maupun keluarga kami. Dan di pagi ini kami bersuka cita untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami datang padamu di pagi ini memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, terutama memberkati devosi yang akan kami laksanakan di pagi hari ini, supaya apa yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan. Ini doa syukur kami kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak yang Pak kasihi, setelah kita menjalani 1 tahun ajaran ini, dan kita terus menerima pengajaran dari guru-guru kita yang dengan dedikasi mereka mengajarkan yang terbaik buat kalian. Apa sebenarnya pelajaran terpenting yang sudah kalian dapatkan? Dan terutama untuk kalian yang sudah menyelesaikan 1 jenjang pendidikan, kalian yang duduk di kelas 9, yang nantinya akan melanjutkan ke kelas 10, maupun kalian yang saat ini duduk di kelas 12 dan yang telah dinyatakan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang universitas. Apa sebenarnya hal yang paling esensi yang kalian dapatkan? Apakah dari semua perenungan yang kalian lakukan, kalian semakin mengetahui hal yang paling penting dalam hidup kalian? Dan oleh karenanya, kalian bersuka cita dan kalian mau membanggakan hal itu dalam kehidupan kalian. Dalam perjalanan hidup kita masih terus bergumul. Sampai saat ini, mungkin dari antara kita ada yang masih menganggap bahwa keberhasilan-keberhasilan kita lah yang patut kita agungkan dan patut kita banggakan. Atau mungkin juga title kita, dengan segala prestasi yang kita dapatkan, itu yang mungkin akhirnya sekarang kita anggap bahwa itu yang memberikan kita identitas. Atau bisa jadi sampai sekarang kalian juga masih menganggap bahwa latar belakang keluarga lah segala-galanya. Sehingga kalian menganggap bahwa latar belakang keluarga kalian yang terpenting. Tapi lewat pembacaan yang telah kita lakukan sepanjang 1 tahun ajaran ini, kita semakin ditolong untuk mengerti bahwa salib Kristus itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini adalah suatu hal yang mungkin ditertawakan oleh dunia, dan itu yang kita saksikan saat ini. Mereka mengolok-olok kekristenan karena membanggakan sesuatu yang sepertinya sesuatu yang ketika dilihat dalam konteks sejarah itu adalah suatu kehinaan. Tapi itulah sebenarnya identitas kita yang sejati, ditentukan oleh apa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dan di pagi hari ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian eksposisi dari Galatia, dan kita akan menutup dengan membaca satu perikop yang dimana kita akan melihat sekali lagi Rasul Paulus itu memberikan penekanan apa artinya hidup yang telah dimerdekakan dalam Kristus, dan apa seharusnya yang harus kita lakukan dalam respons kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Nah, mari bersama kita buka Alkitab kita sekalian. Dan Pak Heinz berharap kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian ya. Dan kita akan membaca dari Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi dari Galatia 6 ayat 11, Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus, salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai rohmu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi memohon pimpinan Roh Kudus untuk renungan yang akan kita lakukan bersama. Kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Dan saat ini kami siap merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami untuk memberikan kami pengertian. Dan lebih pada itu, tolonglah kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan hamba-Mu yang secara khusus Tuhan berikan kesempatan di pagi hari ini untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong supaya hamba-Mu ini boleh berbicara dengan kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kata-kata itu yang tinggal diam dalam hati kami dan memimpin kehidupan kami. Tapi kalau ada kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengarkan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Anak-anak yang paling kasih, kalau kita perhatikan perikop yang baru kita baca tadi, sebenarnya kita akan melihat ada sesuatu karakteristik yang namanya ini penghujung dari satu surat. Ya tentu kita akan menemukan kata-kata yang menunjukkan bahwa surat ini sudah akan diakhiri ya. Tapi kalau kita membaca baik-baik bagian ini, kita kemudian melihat Paulus bukan hanya sekedar akan berusaha menutup surat yang telah dia tulis, tapi sekali lagi Paulus itu sedikit mengulang apa yang telah ditekankan dari awal surat ini dan memberikan permohonannya kepada jemaat di Galatia untuk mereka boleh memerhatikan hal tersebut. Nah, ketika kita membaca ayat yang ke-11, kita menemukan satu informasi yang sebenarnya ini seperti itu memberikan kita pemahaman bahwa sepertinya waktu menulis surat ini bukan langsung dituliskan oleh Paulus, tetapi Paulus ini seperti mendikte kepada seseorang yang menuliskan surat ini dari awal. Tapi kemudian tiba di bagian yang kita baca tadi, terutama di ayat 11, itu seperti ada yang mengatakan, menginterpretasi seperti Paulus itu kemudian meminta penulis dari suratnya ini untuk memberikan alat tulisnya itu, dan akhirnya Paulus itu memberikan signature-nya atau seperti tanda yang menunjukkan otentisitas dari surat itu dan menunjukkan bahwa memang Paulus lah yang memberikan surat itu kepada jemaat di Galatia. Dan selanjutnya kita kemudian menemukan satu informasi penting bagaimana Paulus itu kemudian kembali menantang pembaca mula-mula untuk mereka itu boleh stay true to the gospel, bahwa Injil lah yang harus mereka perhatikan, Injil yang sejati itu yang harus menjadi sesuatu yang mereka terus ingat dan mereka terus pikirkan dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari sebagai orang percaya. Nah, seperti yang Pak Ais sampaikan tadi bahwa di bagian ini Paulus seperti sudah akan mengakhiri, tapi seperti ingin mengulang sedikit apa yang telah ditekankan di awal, dan kita itu temukan informasi tersebut di ayat ke-12, di mana Paulus itu mengingatkan satu isu utama yang sedang berusaha di-tackle oleh Paulus dalam kitab Galatia ini, yaitu tentang sunat. Itu yang kita temukan dari awal gitu ya. Jadi sekali lagi, Rasul Paulus itu kemudian mengingatkan bahwa ketika orang atau jemaat di Galatia itu terus berusaha menekankan sunat menjadi sesuatu yang sangat signifikan, tanpa mereka sadari, mereka itu sebenarnya sedang menolak salib Kristus, yang sebenarnya itulah yang terutama yang disampaikan Paulus. Di dalamnya mereka seharusnya bermegah. Nah, dengan kata lain, di bagian ini Paulus kembali mengingatkan jemaat di Galatia untuk mengingat prinsip penting yang telah diuraikan dengan begitu rupa di pertengahan surat ini ya. Paulus itu mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kekristenan itu adalah sesuatu yang terjadi dalam diri kita, internal, sifatnya internal. Dan itu sifatnya supernatural. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh para guru palsu yang seolah-olah ketika memberikan sunat yang itu adalah tanda eksternal, dan sepertinya mereka berpikir itu artinya kekristenan. Orang menjadi Kristen ketika ada sunat. Dan itu kita kembali melihat bahwa tidak ada sisi supernatural dalam itu, karena itu semua diusahakan oleh manusia. Nah, kembali Rasul Paulus mengingatkan pada mereka bahwa semua usaha yang mereka lakukan ketika itu menyimpang daripada Injil, itu bukanlah kekristenan yang sejati. Jadi mereka terus ingat bahwa tidak akan pernah bisa mereka itu mengusahakan menjadi orang Kristen dengan usaha mereka sendiri. Itu benar-benar adalah
perkara ilahi di mana ketika Tuhan itu bekerja mengubahkan hidup seseorang, akhirnya orang itu bisa menjadi Kristen. Nah, sangat berbeda jauh dengan pemahaman dari para guru-guru palsu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang signifikan ketika Paulus itu, kemudian kalau kalian perhatikan di ayat 14, memberikan satu penekanan. Apa sebenarnya yang paling signifikan dan paling berharga dalam hidupnya. Yang sangat berbeda jauh dengan apa yang dimengerti oleh guru-guru palsu. Di ayat 14 dikatakan seperti ini, bahwa seluruh dunia, Pak Ins bacakan sekali lagi buat kalian ya. Ayat 14. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa sebenarnya makna bahwa dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Nah sebenarnya Paulus sedang mengatakan seperti ini, bahwa dunia ini tidak mampu lagi menarik dia. Dengan segala apa yang telah ditawarkan oleh dunia ini, dunia akan tidak mampu untuk membuat Paulus itu terpikat dengan apa yang ditawarkan. Dan sebaliknya, Paulus itu tidak memiliki lagi keinginan untuk memiliki apa yang ditawarkan oleh dunia dengan segala keindahannya. Dan ini kemudian memimpin kita kepada satu refleksi yang lebih jauh. Kita harusnya bertanya ketika kita membaca apa yang Paulus sampaikan di bagian ini ya. Kita bertanya dan kita lihat hidup kita sekarang. Apakah dunia dengan segala keindahan yang dia tawarkan masih terus menarik kita? Masih terus menawarkan kita akan suatu hal yang membuat kita terpikat? Atau sebaliknya, kita yang memang tanpa sadar atau bahkan secara sadar terus mencari semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena sepertinya ketika kita tidak memiliki semua yang ditawarkan dunia ini, identitas kita itu hilang. Atau kita tidak menemukan keberhargaan hidup kita di dalamnya. Apakah kita seperti itu? Mungkin kalian pernah mendengarkan satu buah lagu yang berjudul Turn Your Eyes Upon Jesus. Lagu ini begitu baik sekali menggambarkan seharusnya kehidupan kita ketika kita berada dalam Kristus. Ketika kita melihat Yesus, ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Yesus, kita akan melihat segala keindahannya. Dan secara perlahan-lahan kita melihat bagaimana semua hal yang ditawarkan oleh dunia ini kemudian menjadi redup. Karena sinarnya begitu mulia. Dan itu yang memikat kita. Dan apa yang ditawarkan dunia ini tidak lagi menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Apakah satu tahun ajaran ini ketika kalian melihat ke belakang, kalian makin melihat hidupmu itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kalian melihat kemuliaan dari Yesus itu sendiri dan apa yang telah dikerjakannya di kayu salib. Sehingga ketika kalian mengerjakan bahkan hal yang terbaik pun dalam hidup kalian, kalian melihat dengan perspektif yang benar. Bahwa kalian bukan sedang mencari kemuliaan bagi diri pribadi, tapi kalian ingin mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kalian yang mungkin ada di sekitar kalian saat ini. Mengakhiri surat yang kita baca tadi, Rasul Paulus kemudian mengingatkan juga, setelah dia berusaha mengingatkan isu utama, yaitu tentang sunat, Paulus kemudian berpindah kepada fokusnya di bagian ini, tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang Galatia ketika mereka menjalani hidup mereka sebagai orang percaya, yaitu kasih karunia, grace. Kalian mungkin sangat familiar ya dengan lagu yang berjudul Amazing Grace. Dan ketika kalian itu melihat liriknya kembali kalian akan melihat keagungan Tuhan. Dari kata-kata yang digunakan oleh penulis lagu itu. Pak Ins akan bacakan buat kalian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now am found, was blind but now I see. Sungguh mulia kasih Tuhan melalui kasih karunia yang dinyatakan bagi kita. Tapi lirik yang kita baca tadi tidak berhenti di situ. Dilanjutkan seperti ini. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan menjalani hidup kita ini dengan aman atau nyaman. Tapi satu hal yang pasti, kasih karunia cukup bagi kita.
Dan kasih karunia itu yang terus menyertai kita bahkan dalam keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan kita, melalui bahaya-bahaya yang kita hadapi. Dan ketika kita melihat keadaan kita sekarang di tengah pandemi ini, kasih kemurahan Tuhan itu begitu melimpah bagi kita. Dan kita melihat, dan bersama dengan penulis lagu ini, kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang terus memimpin hidup kita sampai sejauh ini. Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu benar hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhanlah yang bekerja. Dan kasih karunia itulah yang akan memimpin kita sampai kepada kesudahannya. Dikatakan di lirik lagu ini, Grace will lead me home. Grace will lead us home. Di mana itu? Di surga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan kita. Anak-anak yang Pak kasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu, terus diingatkan dan terus diulang-ulang, bahwa ketika kita menjadi orang Kristen itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhanlah. Jadi kita memulai hidup kita sebagai orang percaya dengan kasih karunia. Dan kasih karunia Tuhanlah yang menopang kita, yang menjaga kita, memelihara kita sampai hari ini dan sampai pada kesudahannya. Apakah hal itu benar dalam kehidupan kamu? Itu juga menjadi perenungan pribadi bagi Pak Heinz. Jangan-jangan dalam kehidupan kita melihat bahwa benar kita mulai kehidupan kita sebagai orang percaya itu dengan kasih karunia. Tapi sekarang ketika kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya, bukan kasih karunia lagi yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menopang kita. Tapi bisa jadi mungkin kita sekarang mulai mengandalkan kekuatan kita, pengaruh kita, relasi kita, siapa teman-teman kita, keluarga kita. Mungkin itu yang sekarang yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Alkitab mengatakan tidak seperti itulah kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya harus berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan itu yang akan terus menopang hidup kita sampai pada kesudahannya. Bagaimana dengan dunia ini? Apakah dunia ini masih terus attract kita dengan semua yang ditawarkan, dengan segala keindahan, dengan segala kenyamanan, dengan segala keamanan yang dia tawarkan? Apakah itu menjadi satu hal yang masih signifikan? Pak yakin tidak ada dari kita yang langsung berani mengatakan bahwa kita tidak lagi tergoda dengan apa yang dikatakan dunia ini. Karena kalau kita sudah seperti itu, tentu kita sedang bertemu seperti ini ya. Karena kita sudah ada di dalam kondisi yang berbeda. Karena kita yakin, Pak yakin kita akan merasa seperti itu ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang kita masih terus bergumul. Kita terus minta belas kasihan Tuhan supaya kita dimampukan untuk kita tidak lagi tergoda dengan hal yang ditawarkan dunia. Dan apa yang ditawarkan dunia itu tidak lagi membuat hati kita terpikat kepadanya. Dan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita sekarang melihat bahwa sesungguhnya yang berarti dalam kehidupan kita hanyalah salib Kristus. Itulah yang mulia. Itulah yang tiada taranya, yang sungguh harganya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mampu ditawarkan oleh dunia ini. Karena di dalam salib Kristus, kita sekarang melihat identitas kita, siapa kita. Dikatakan bahwa ketika kita masih seteru, Yesus mati bagi kita. Sungguh anugerah Tuhan. Dan biarlah ketika kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita sepanjang 1 tahun ajaran ini, kita semakin dikuatkan dan ingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Kristuslah satu-satunya pengharapan kita. Dan kita hanya akan bermegah di dalam salib Dia. Karena di dalamnya kita menemukan identitas kita yang tidak akan pernah bisa diguncang atau bisa dihancurkan oleh keadaan-keadaan sekitar kita. Itulah satu-satunya jawaban kita dan satu-satunya pengharapan kita yang sejati. Ketika kita berharap sepenuhnya kepada Kristus dan apa yang telah dikerjakannya di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan kembali mengingatkan kami siapa kami di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, menyertai kami, menopang kami dalam semua keadaan kehidupan kami. Dan bahkan dalam keadaan kehidupan kami yang saat ini mungkin kami juga masih terus
terpikat dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Tuhan kembali boleh menarik kami, sehingga kami boleh melihat dengan mata yang jelas apa makna kehidupan kami. Bahwa hanya dalam salib Kristuslah kami seharusnya bermegah. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh ada, dan biarlah Injil Yesus Kristus itu yang boleh terus diberitakan. Dan itu yang kami terus ingat dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Terutama ketika kami mengakhiri tahun ajaran ini, biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami semakin mengasihi Tuhan. Dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin.